baru aja selesai treatment sama Dedi. Tadi aku treatment meso, terus sama laser, terus sama apa dok yang buat jerawat? Karboksi. Ini wah, aku ngerasa seger banget. Terus juga ngerasa lebih fresh juga. Untuk rasa sakitnya karboksi itu lumayan perih, cekit-cekit. Itu emang fokusnya buat jerawat ya dok ya kalau itu ya? Betul. Nah kalau itu emang aku kan emang treatmentnya fokusnya emang buat jerawat sama untuk pipi cabi gitu. Jadi ya senang banget bisa treatment di The Palace sama Dr. Cynthia. Makasih ya dok. Sama-sama. Rasa seger banget. Tapi berapa kali sih untuk bisa terlihat hasilnya? Berapa kali dok? Sebenarnya sih nanti pertama kali aja sudah kelihatan kok. Jadi dia akan membaik itu lebih kurang 10-20%. Nah, hasil yang continue itu biasa 3 kali perawatan udah kelihatan signifikan. Tapi problem Maya apa? Problem layang sebenarnya satu itu dari skin tekstur sama skin barriernya lumayan terganggu. Nah makanya Mayang nih ngerasa kadang kok jerawatnya baik tapi gampang lagi timbul. Salah pakai produk dikit timbul, begadang dikit timbul. Nah moments timbul. Nah gitu itu karena skin barrier sama skin teksturnya belum baik. Jadi masih combine antara kering dan berminyak. Berarti balik lagi untuk mendapatkan hasil itu balik lagi kapan atau butuh waktu? Kalau treatment tetap minimal harus 3 minggu sekali, nggak boleh terlalu cepat juga karena mengikuti siklus kulit itu sendiri. Iya, jadi kalau terlalu cepat malah iritasi nanti jadinya. Tapi Mayang seberapa sering Mayang treatment? Treatment sih pasti seminggu sekali ada ya, di weekend biasanya. Kalau treatment tuh pas aku lagi biasanya aku weekend, cuman karena lagi ada hari di weekday jadi aku weekday. Biasanya seminggu sekali sih kalau aku treatment gitu. Pasti selalu menyempatkan waktu untuk treatment tuh seminggu sekali. Gitu. Tapi kamu sekarang ini kan jarang pakai makeup. Maksudnya kalau lagi berpergian, memang untuk mendapatkan kulit yang gitu memang harus seperti itu ya, Maya. Maksudnya jarang dikasih makeup apa gitu. Main sendiri. Sebenarnya karena penggunaan makeup karena aku tahu kondisi kulit aku ya sebenarnya memang kalau aku sih sebenarnya nggak begitu bukan nggak begitu suka. Sebenarnya kalau aku tahu kondisi jerawat aku memang nggak boleh begitu sering pakai makeup kan. Cuma karena emang pekerjaan aku sehari-hari tuntutan pekerjaan harus ya makeup, jadi ya mau nggak mau harus makeup dong gitu. Jadi untuk menjaga ya tetap kulit aku tetap terjaga ya skincare pastinya gitu, dari skincare terus dari pola makan juga. Tapi Maya ngabisin berapa sih budget hari ini berdua sama Dedi? Budgetnya berapa nih kira-kira nih? Untuk budget Dedi paling mahal nih kayaknya. Iya, Dedi paling mahal nih soalnya. Kayaknya ada ya di 20 lebih lah. Sekali tadi dia 2 digit lah. Seharian itu ya? Oh, itu menyisikan untuk treatment seperti apa, Maya? Iya, karena harus wajib atau kalau yang wajib atau seperti apa? Wajib sih, buat aku wajib karena kan ya penampilan itu penting ya. Jadi aku sudah menyisikan budget untuk treatment aku dan Dedi gitu. Jadi penting sih karena kan apalagi kita public figure, jadi harus tetap jaga penampilan. Berarti kalau bisa mau perawatan kayak gini, Dedi juga harus dilibatkan ya? Main atau pernah mau ya udah dia tinggal aja deh, aku mau me time sendiri, atau memang Dedi harus selalu? Kalau treatment wajah kayak gini ya pasti Dedi ikut. Tapi kalau misalkan aku treatment kayak lain-lain kayak eyelash atau nyalon, biasanya aku sendiri. Tapi dia kadang juga ikut gitu. Tapi kalau yang treatment untuk wajah ini pasti Dedi ikut juga gitu kan. Karena Dedi public figure juga, jadi pasti pengen tampil prima juga di depan kamera. Dok, ini kan Dedi
tadi untuk hair transplantnya itu seperti apa untuk Dedi sendiri nanti kedepannya apalagi treatmentnya? Oke, jadi sementara kita akan mempersiapkan rambut Dedi dulu. Dipupukin dulu ya? Iya, dipupukin dulu. Karena sekarang bibitnya nih masih tipis nih. Jadi kalau kita paksakan transplant, justru bibit itu nggak akan bisa bertahan. Nah, makanya sekarang kita pupuk dulu. Mungkin kita akan lihat 3 bulan ke depan. Seperti itu. Dad, gimana nih merogoh kocek yang lumayan? Berapa sih dok kisaran untuk hair transplant gitu dok? Di angka berapa? Oke, kalau hair transplant sih kita di kisaran 55. Tapi itu sudah termaksud semua. Jadi termasuk perawatan, cek darah, obat, aftercare itu sudah. Jadi kita nggak ada lagi tambahan-tambahan lain. Berarti cukup ini ya dok, daripada harus pergi ke luar negeri ya? Betul, karena sebenarnya kalau mau bicara teknik itu kita juga sudah teknik internasional standar dan teknik terbaru. Karena kan kita sudah pakai DHI. Jadi kalau DHI itu adalah teknik untuk penanaman rambut terbaru. Jadi minimal luka, hasil natural, penyembuhan cepat. Seperti itu. Jadi klinik di sini tuh nggak kalah sama klinik-klinik di luar negeri. Betul. iya. Ya, Dad, gimana Betul. Dad? Iya, nggak salah sih. Memilih treatment di dalam negeri aja. Iya, makanya yang tadi Dedi bilang, akhirnya Dedi mendapatkan sebuah satu klinik yang membuat Dedi juga nyaman, membuat Dedi juga cocok dari sisi pelayanannya, keramahannya, dari dokternya juga. Tadi kalau teman-teman media lihat, dokternya banyak banget ya ininya sertifikatnya ya. Dan apa yang dijelaskan oleh dokter itu membuat Dedi juga nyaman ya untuk melakukan hair transplant. Hair transplant ini kan sebenarnya yang tadi dokter bilang Dedi belum bisa nih untuk hair transplant dok. Jadi hari ini Dedi tuh stem cell dulu. Stem cell artinya tuh kalau istilahnya dikasih pupuk dulu untuk menyuburkan rambut Dedi gitu. Tapi tadi waktu treatmentnya sudah dikasih dok sebelumnya anestesi. Kalau nggak dikasih anestesi lumayan juga sakit juga, tapi setelah di anestesi disuntiknya itu ya kayak digigit semut sih gitu. Jadi bagian-bagian kepala Dedi yang rambutnya tipis itu sudah dilakukan treatment stem cell oleh dokter Cynthia. Nah nanti progresnya kita lihat 2 minggu ke depan ya dok ya. 2 minggu ke depan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 3 bulan ke depannya. Mudah-mudahan nanti progresnya lebih bagus, rambut Dedi lebih subur lagi. Nanti tindakan selanjutnya ya Dedi serahkan ke dokter gimana, apa mau di hair transplant atau stem cell ini aja sudah bisa membuat Dedi rambut Dedi lebat ya sudah, mungkin seperti itu ya dok ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan lagi dok. Dok, tadi kan sebelum ini kan ada treatment Facial. ya? Iya. Facial. Nah itu tuh seperti apa sih dok? Itu kayak tadi Mayan menjelang Iya. habis itu. Pedes. Oke, jadi sebenarnya karboksi ini unik ya. Iya. Kalau dulu kan biasanya karbon dioksida kita buang gitu lewat nafas, dikira nggak berguna gitu. Tapi ternyata karboksi ini dia bisa memasukkan karbon dioksida itu untuk merangsang justru oksigen. Jadi muka kita itu nantinya untuk menyerap perawatan, terus menyerap obat itu jauh lebih oke. Dan peredaran darah juga jauh lebih lancar. Nah makanya itu untuk memaksimalkan seperti jerawat itu penyembuhannya jauh lebih cepat. Betul. Tapi gimana main rasanya pas ditempelin itu? After dan before dan afternya gimana? Jujur itu ya lumayan perih ya. Level of pain-nya 8/10 lah ya. Karena lumayan sakit karena pas diolesin maskernya, oh ya udah nggak sakit. Pas ditempelin masker, just bung, Karena nggak pakai jarum ya. Nggak pakai jarum, kayak busa gitu ditekan. Itu makanya itu teknologi. Makanya betul. Kalau orang kira biasa pakai jarum doang nggak sakit. Nah ini kita memang memaksimalkan pertukaran dari karbon dioksida dan oksigennya. Berarti itu salah satu best treatment di klinik ini ya dok? Salah satu basic untuk mempersiapkan terhadap treatment apapun. Kadang kan beberapa langsung treatment aja. biasanya. Nah, kita harus mempersiapkan dulu wajah kita untuk siap di treatment. Oke, gitu. Terus tadi ada laser dok, laser yang Mayang lakukan itu apa sih fungsinya dan Mayang gimana before dan after ngerasain laser itu?
Kalau ngerasain laser tadi sih emang itu yang fokus untuk buat jerawat ya dok ya. Betul. Karena untuk itu nggak sakit sih, cuman ya biasa aja gitu. Maksudnya cekat-cekit dikit lah gitu. Emang concernnya apalagi pas di bagian jerawat di bagian jawline aku itu Iya. berasa banget karena kan emang itu untuk apa ya dok, mematikan apa ya dok ya? Jadi dia bisa mematikan sama mengurangi produksi lemak. Mengurangi produksi lemak karena muka aku berminyak kan. Betul. Jadi memang laser itu untuk mengurangi jerawat dan minyak gitu. Terus setelah itu meso ya dok ya? Meso. Nah setelah itu aku meso tuh untuk mengurangi membakar lemak yang di pipi aku karena kan aku tadi bilang aku mau fokus juga untuk biar pipi aku tirus karena kan lemak di pipi aku nih lumayan nih jadi kalau tahu di kamera aku kayak cabi banget Iya, iya. gitu makanya netizen pada bilang ih Mayang lucu sekarang pipinya cabi Iya. gitu. Jadi iya aku ya dok tolong dong aku mau tirus lagi gitu. Udah sedikit kelihatan sih Iya, itu. udah kelihatan ya. Kan glowingnya gitu. Tadi butuh berapa suntikan dok? Kalau untuk Mayang? Kalau butuh suntikannya sih itu tadi sekitar total 2 pipi itu sekitar 15 sampai 20-an. Oh. Tapi sebenarnya nggak sakit ya lamanya. Justru enggak, makanya tadi lihat kan aku sambil video call sama temen aku. Aku lagi suntik tak dulu ya. Jadi nggak sakit sih. Treatment ini enak, minimal rasa sakit, terus minimal downtime juga. Nah, jadi nggak ada pakai drama biru-biru, Iya. Nggak ada downtime ya. nggak ada. Jadi Dedi dan Mayang hari ini sudah treatment di Beauty Palace. Jadi di sini lengkap sekali untuk teman-teman netizen yang ingin untuk konsultasi atau sekedar konsultasi menanyakan ingin hair transplant bisa datang ke Beauty Palace karena di sini tempatnya nyaman, terus dokternya juga ramah, memberikan informasi yang benar-benar membuat kita tahu mengenai hair transplant gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin datang ke Beauty Palace, datang langsung ke mana ke Mayang alamatnya? Beauty Palace alamatnya di Pluit yang ada di Tweet Pluit. ya. Oke. Ya. Oke. Oke, thank you. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter Cynthia.